Ya, melihat dinamika yang terjadi di global saat ini, rasanya kita harus mewaspadai terus resesi ekonomi. Sejumlah negara saat ini terancam kembali mengalami resesi bahkan dalam waktu dekat. Lalu seperti apa detailnya? Selengkapnya akan kita bahas dalam tema ya, resesi ancam dunia, Indonesia aman. Ya, kita lihat slide berikutnya. Ya, isu resesi semakin meluas. Dunia pun diramal bakal mengalami resesi tahun depan. Seperti diungkap oleh analisa Citigroup yang mengatakan bahwa resiko dunia mengalami resesi sebesar 50%. Ya, atau 1,5 tahun lagi. Itu bukan waktu yang sebentar begitu ya. Itu bukan waktu yang cukup lama begitu, artinya sangat cepat. Dan bukan tanpa alasan memang ekonomi global terus dilanda guncangan supply yang parah mengakibatkan tingginya inflasi dan membuat pertumbuhan ekonomi pun melambat. Akan tetapi kini ada dua faktor lain ya, ini yaitu munculnya Bank Sentral The Fed yang menaikkan suku bunga dengan sangat agresif serta demand konsumen yang melemah. Berdasarkan model yang dibuat ekonomi global, Citigroup, ini PDB dunia tahun ini akan tumbuh 2,3%, turun dari sebelumnya 2,6%. Sementara untuk tahun 2023 sebesar 1,7% dan turun juga dari proyeksi sebelumnya 2,1%. Sehingga memang disimpulkanlah bahwa Bank Sentral menghadapi tantangan yang sangat berat dalam menurunkan inflasi. Dan bukan menakut-nakuti, hanya saja kalau misalkan berkaca dari sejarah begitu ya, langkah yang digunakan untuk menurunkan inflasi ini akan memberikan dampak buruk ke perekonomian. Dan lalu berikutnya ada survei dari responden CNBC Internasional yang menunjukkan bahwa sebanyak 68% responden ini melihat ekonomi Amerika Serikat diprediksi akan mengalami resesi di semester 1 2023. Sementara investasi JP Morgan ya yang mengatakan bahwa pertengahan Juni lalu probabilitas Amerika Serikat ini mengalami resesi saat ini mencapai 85%. Dan berdasarkan pergerakan harga di pasar saham begitu ya, kalau misalkan berbicara mengenai hal ini, lantas negara mana saja yang diramal akan masuk jurang resesi? Kita lihat slide berikutnya. Ya, yang pertama tentu saja Amerika Serikat ya. Tanda-tanda negeri Paman Sam mengalami perlambatan ekonomi memang terus bermunculan. Selain tadi sudah disebutkan dari JP Morgan yang memprediksi berdasarkan pergerakan harga pasar saham, kalau misalkan kita perhatikan tercatat memang indeks S&P 500 sepanjang tahun ini sudah mengalami koreksi sekitar 23%. Ya, di sisi lain aktivitas manufaktur yang menurun, laporan Institute for Supply Management terhadap Purchasing Managers Index atau PMI ini tercatat turun menjadi 53 pada Juni. Dan level ini terendah dalam 2 tahun terakhir. Bahkan kalau pesanan baru atau new order ini harus terkontraksi menjadi 49,2 dari sebelumnya 55,1 dan menjadi yang pertama sejak Mei 2020. Selain itu tingkat keyakinan konsumen Amerika Serikat yang kini juga nggak pede begitu ya menatap perekonomian Amerika Serikat. Bagaimana tidak, konferensi board melaporkan tingkat keyakinan konsumen pada Juni turun menjadi 98,7 dari bulan sebelumnya 103,3. Kalau kita ketahui ya, kalau sudah di bawah 100 begitu itu artinya menunjukkan bahwa konsumen pesimistis akan prospek pertumbuhan ekonominya. Ya, pengetatan kebijakan moneter, gangguan pasokan energi dan bahan pangan serta sentimen negatif konsumen Amerika Serikat membuat ekonomi Paman Sam ini rawan melambat. Alasan-alasan itulah yang membuat konsumen memilih untuk menahan belanja dan meningkatkan tabungan mereka. Sementara alasan lainnya adalah tidak adanya dukungan kebijakan fiskal dan moneter untuk mencegah resesi serta utang perusahaan yang meningkat. Di sisi lain, kedalaman resesi tiap negara tentunya pasti berbeda-beda ya. Kalau Amerika Serikat sendiri memang diperkirakan bisa bertahan dalam resesi ini hingga 5 kuartal, mulai dari kuartal 4 2022. Dan negara berikutnya kita lihat slide berikutnya. Ya, ada negara China dengan ukuran ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat yang diperkirakan masih aman dari resesi. Dan ini juga lantaran terbantu oleh kebijakan fiskal dan moneternya begitu ya. Namun, ekonomi China ini masih beresiko terhadap pelemahan lantaran dampak dari lockdown pada April lalu serta kebijakan zero COVID-19. Berikutnya Indonesia. Ya, kita lihat ada Indonesia yang ternyata sama dengan China. Sejumlah ekonom memperkirakan Indonesia masih aman dari resesi. Ekonomi Indonesia ini diramal mampu tumbuh tinggi pada tahun ini dan tahun depan begitu ya, didorong oleh konsumsi domestik dan investasi domestik. Dan ditekankan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memproyeksikan juga ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2022 ini akan tumbuh di kisaran 4,8% hingga 5,3%. Begitu ya, dan jika memang ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5% pada kuartal 2 2022, maka Indonesia akan mencatatkan pertumbuhan di atas 5% selama 3 kuartal beruntun, sekaligus terbebas dari jurang resesi. Akan tetapi kalau ada resesi dari negara lain, apa efeknya bagi Indonesia? Kita lihat slide berikutnya.
Ya, jika Amerika Serikat masuk jurang resesi, efeknya lambat laun akan dirasakan juga oleh Indonesia. Awalnya dampak akan dirasakan melalui pasar keuangan ya atau muncul capital outflow. Ya, sehingga memang memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah dan saham. Selain itu efek berlanjut ke sektor real, khususnya ekspor, sebab sebagaimana diketahui Amerika Serikat adalah mitra dagang utama Indonesia. Sehingga ketika ekonomi Amerika Serikat melambat, begitu maka otomatis permintaan juga dari paman Sam juga akan berkurang karena memang menurunnya daya beli masyarakat. Dan ya, memang pada intinya ancaman resesi Amerika Serikat perlu diwaspadai begitu ya. Dan untuk menghadapi berbagai resiko yang terjadi, diharapkan pemerintah ini sudah mempersiapkan amunisi ataupun intervensi kebijakan di segala aspek secara matang. Sehingga pemulihan ekonomi bisa berada di level yang stabil dan jika resesi ini memberikan dampak ke perekonomian global utamanya, perekonomian domestik ini tidak akan berdampak secara luas.